Ya, ya, sebelum melanjutkan berkaitan dengan mengingatkan ya, berkaitan dengan tugas kelompok ya yang kemarin disampaikan untuk laporannya eh, mudah-mudahan ya segera saya kira. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, yang penting namanya saja nggak apa-apa. Pertanyaannya nggak ada juga nggak apa-apa ya. Jadi penting yang bertanya atau ada juga di luar kelompok yang bantu menjawab atau menambahkan. Nah, ini kenapa ya saya pinta saya ingatkan karena kalau nanti tidak ada laporan kelompok, walaupun ya sudah sudah presentasi dan sebagainya gitu ya, nanti itu tidak ada nilai tugasnya gitu ya. Dan juga berkaitan dengan ini juga gitu. Yang sudah aktif, maksudnya yang sudah bertanya, yang sudah aktif bertanya, yang menambahkan. Nah, itu kan ada nilai ya eh, berkaitan dengan keaktifan dan sebagainya. Dan itu juga bisa membantu kalau misalnya nilai UTS atau nilai UAS eh, tidak maksimal gitu ya. Atau ada yang oke, mari Pak Dir ya. Ya, misalnya ada yang kemarin tuh saya lihat di kelas B ini masih ada yang di bawah KKM ya nilainya ya gitu. Nah, makanya untuk UAS ini ya tolong dimaksimalkan gitu ya dalam apa namanya di dalam nanti ya menjawabnya dijawab dengan santai saja. Mereka sudah ada pengalaman tuh ya. Pokoknya nggak keluar ya dari sampai sini. Ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Bapak, Pak. Oke, belum Bapak ya. Ya, pertanyaannya harus sama jawabannya nggak? buat diskusi ya. Iya, Ya, nggak perlu, nggak apa-apa. baik Pak, terima kasih. Cukup pertanyaan sama orang yang bertanya. Itu yang paling penting. Kalau misal Pak itu aja lupa pertanyaannya, nggak apa-apa. Yang penting ada yang bertanya gitu ya. Nah, tapi memang bagusnya siapa yang bertanya dan plus pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau segera dikirim oleh kelompok kelas B ini ya, untuk kelompok-kelompok 1 sampai kelompok 6, ya nanti juga akan ya cepat juga nanti ya. Insya Allah saya biasanya kalau nilai itu nggak akan lama gitu ya. Jadi ketika Senin, kita kan Senin UAS ya, tanggal 16 UASnya kalau jadwal agama itu. Mudah-mudahan Selasa saya periksa, Rabu biasanya udah keluar gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa lebih cepat ya gitu ya. Nggak sampai lebih seminggu. Nanti kan kalau ada yang kurang remedial apa gitu ya. Nah itu nanti saya beritahu gitu ya. Mudah-mudahan sih saya pengennya nggak ada yang remedial gitu ya. Dan semuanya bisa lulus ya di atas KKM yang sudah ditetapkan semuanya gitu. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya, Ya, kalau boleh. untuk baik Kalau Bapak, terima kasih. gitu ya, ada lagi? Cukup sementara ya. Nanti kita lanjutkan setelah kita menyampaikan materi. Saya kira pun ini materi sudah saya kirim ya. Mudah-mudahan sudah dipelajari semuanya, sudah dibaca ya PPT-nya dan sebagainya. Sehingga nanti bisa kita interaktif aja ya. Maksudnya kalau ada pendapat ya, ada hal-hal yang perlu ditanyakan, nggak apa-apa, langsung resen atau langsung menyampaikan, dipersilakan ya. Nanti pun ini saya akan catat ya. Maksudnya saya akan catat di file ya, di file tadi di samping presensi ya. Ya mudah-mudahan bisa membantu semuanya gitu ya untuk ya mudah-mudahan kalau yang
bisa mencapai nilai A, alhamdulillah gitu ya. Ya minimal nilainya B lah gitu ya. Jangan jauh-jauh ya. Kalau ke C, sayang juga ini mata kuliah agama ya. Mudah-mudahan semuanya baik semua ya gitu insya Allah. Oke, kita lanjutkan ini tentang manajemen pengembangan dakwah dan masjid ya. Manajemen pengembangan dakwah dan masjid. Nah, ini materinya yang pertama itu tentang dakwah dan yang kedua tentang masjid. Ya, nah ini nah ini tentang manajemen pengembangan dakwah. Nah ini pengertian dakwah ya. Dakwah itu adalah sebenarnya secara bahasa mengajak. Dai ya mengajak, memanggil dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini pengertiannya dakwah mengajak manusia kepada jalan Allah dan Rasulnya dengan hikmah, contoh, dialog dan nasihat yang baik sehingga mereka mengingkari togut ya. Togut ini kan ada di surat Al-Baqarah ya. La ikraha fiddin qad tabayyana minar rusydi minal ghayy. Ya. Nah, itu kan di situ ya berkaitan dengan ya apa namanya tidak ada paksaan ya di dalam kita beragama dan kita menghindari dari togut itu sendiri itu. Dan beriman kepada Allah agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur ya wa may yakfur ya la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy wa may yakfur billahi ya. Ayah dan itu di situ ya bisa kita apa namanya kita bisa lihat ya bagaimana memang ya dakwah ini adalah untuk mengajak ya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman yakfur bitaguti wa may yu'minu billahi minadh dhulumati ilan nur gitu ya. Nah, ini mengajak kita untuk yang menuju ke cahaya Islam. Kita meninggalkan kegelapan jahiliyah dan kita mengajak menuju cahaya Islam. Nah, ini bagaimana ya kita bisa mengajak. Nah, kita bisa mengajak kita dengan hikmah dan sebagainya. Kalau untuk mengajak dakwah itu kan bagiannya para ustadz gitu ya, bagiannya para kiai dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami ya, yang harus kita sadari bahwa sebentar ya, kalau saya nggak nyaman nih. Halo, cek. Terdengar suara saya? Iya, Pak, terdengar. Kalau yang pakai headset terdengar nggak kira-kira? Yang ini terdengar? Tidak, Pak. Intinya di sini ya, bagaimana kita mengajak ya. Tujuan dakwah ini adalah yad'una ilal khair, mengajarkan kebenaran, amar ma'ruf, memerintahkan terutama yang Islam untuk berbuat kebajikan, nahi mungkar, mencegah setiap bentuk kemungkaran, tagyirul munkar, membasmi, menghilangkan berbagai kemungkaran dan menyampaikan kabar baik. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan bahwa dakwah ini adalah bukan
tugasnya hanya ustadz saja gitu ya, kiai saja atau ulama dan sebagainya. Dakwah ini adalah tugasnya kita semua. Ya. Kita semua. Semuanya kita bertugas untuk berdakwah. Ya. Kenapa? Ya, karena mengajak orang kepada kebaikan, ya, dengan kita mengajak, misalnya sudah azan ya, Allah Akbar misalnya. Kita mengajak teman kita untuk ke masjid, itu bagian dari dakwah. Itu bagian dari mengajak ya mereka untuk melakukan perbuatan kebenaran. Seperti itu ya, apalagi mengajak kepada hal-hal yang positif dan sebagainya. Nah, ini dakwah ya. Jadi makanya kita terus berdakwah ya dimanapun kita berada. Apalagi ketika di TLM ya, di kampus ya, misalnya kan gedungnya tuh dekat masjid ya, misalnya udah azan ya sholat dulu ke masjid gitu ya, atau misalnya mengajarkan ya atau mengajak kepada hal-hal yang kebaikan, misalnya menyampaikan pendapat atau tidak berbohong dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi ini ya tujuan dakwah ini. Selanjutnya, tugas dakwah ini adalah fardu ain dan kewajiban setiap individu muslim. Allah memerintahkan setiap muslim berusaha mengubah kemungkaran yang diketahuinya ya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat ya di antara kamu melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Kalau tangan ya nggak bisa, tangan itu termasuk juga kekuasaan gitu ya. Kalau dengan tangan tidak bisa, maka rubahlah dengan mulut ya, dengan ucapan. Itu pun dengan yang kebaikan tadi ya. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kalau tidak bisa juga, maka gunakanlah dengan hati. Ya. Dan disampaikan bahwa semua lemah iman itu adalah ada di dalam ya, maka perkara tersebut itu adalah merupakan lemah-lemahnya iman. Oke. Adapun fardu kifayah, perintah Allah agar ada sekelompok muslim yang menekuni jalan Islam secara khusus untuk disampaikan, diajarkan kepada orang lain. Nah, adapun ada juga dalilnya tentang fardu dakwah ini fardu kifayah. Ini At-Taubah 122 dan Ali Imran 104 gitu. Jadi disampaikan bahwa ya jangan semuanya pergi berperang gitu ya. Tapi ada juga yang harus tinggal untuk belajar Islam atau belajar ilmu yang lainnya untuk diajarkan kepada orang lain gitu. Ya, untuk berdakwah gitu. Nah, maka ini yang menjadi tugas kita semuanya gitu ya, bagaimana kita mengajak orang pada hal-hal yang kebaikan. Ini prosesi terjadinya dakwah ya, mengirim ya, pengirim dai, khatib, terus dakwah ini pengemasan, terus yang kedua ini medianya seperti apa gitu ya. Terus nanti ada pengertian di sini dakwah, menerima, penerima itu mad'u, terus mengirim, menerima lagi, terus saja gitu ya, terus saja. Bagaimana memang siklus ya dakwah ini harus sama-sama kita juga perhatikan gitu ya. Bagaimana memang kita mengajak kepada orang itu kepada hal-hal yang kebaikan. Materi dakwah ya, materi yang berorientasi ke akhiratan ya, ajakan untuk meningkatkan perihal keduniawian ya. Jadi ada keakhiratan, ada juga keduniawian, kebutuhan fisik, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, kebutuhan aktualisasi. Ya, sering kita dengar juga kan bagaimana doa yang sering kita baca. Ya, doa apa itu? Doa sapu jagat. Apa yang ada yang tahu atau ada yang ingat doanya? Apa itu doanya? Agar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, itu doa ya, ini intinya kita mengajak orang itu untuk mendakwahi mereka agar mereka kepada kebahagiaan akhirat dan kebahagiaan dunia.
Ya, dengan kebahagiaan akhirat dengan kita menyampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Ya, mengajak kepada tentang misalnya fisik, keamanan sosial atau kebersihan misalnya. Ya. Nah, itu kan misalnya ada sampah ya dibuang sembarangan ya. Kita ambil. Di teman kita juga ada. Coba kita ajak, yuk kita buang sampah bareng-bareng ke tempat sampah. Nah, itu pun berdakwah itu. Mengajarkan kebaikan. Dan ini untuk kebahagiaan dunia. Ya, dunia. Bahkan ada satu penelitian gitu ya. Itu negara yang menerapkan ajaran Islam ya mungkin dengan ini ya, dengan keamanannya, dengan kebersihannya, dengan sosialnya dan sebagainya. Itu negara yang pertama adalah New Zealand. Ya. Bukan agama-agama Islam gitu ya. Maksudnya negara-negara Islam. Tapi ya apa? Tapi mereka benar-benar menerapkan sebuah kejujuran. Yang kedua itu Finlandia gitu. Ternyata mereka menerapkan sebuah kejujuran. Tidak ada yang korupsi di sana. Sehingga ya memang meyakini namanya kejujuran itu adalah pangkalnya atau misalnya kebaikan yang terus gitu ya, yang harus disampaikan. Ya. Oke. Ini efektivitas dakwah, ya peningkatan kualitas keberagaman, mendorong terjadinya perubahan sosial. Metode perubahan sosial sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mengubah dirinya. Ya, ar-ra'du ya. Nah, ini cukup ya. Apa? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu mengubah dirinya. Terus kisah Nabi Ibrahim ya, mencari Tuhan. Terus takdir Allah dapat dirubah oleh takdir Allah juga. Keharusan manusia untuk berikhtiar. Faiza ya. Faiza azamta fatawakal Allah. Ya. Maka ketika kita sudah berazam dengan baik, maka kita tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini selanjutnya tentang pengembangan dakwah ya. Ini di kalangan buruh, tani, pelayan, doapa. Itu ada poin lebih kebutuhan pangan, papan, sandang, sembako gitu. Terus juga musik dan seni lainnya juga senang mereka gitu. Terus kalau wartawan, pengacara, bankir, dokter, pengusaha itu yang merah ya. Itu dengan tulisan ilmiah pada majalah atau jurnal ilmiah. Terus televisi, koran dan media cetak umum lainnya, terus internet, lisan atau tatap muka langsung. Ya, itu berkaitan dengan wartawan ya, pengacara, bankir, dokter, pengusaha. Terus selanjutnya ini di kalangan kampus atau sekolah. Nah, kampus sekolah itu cara kita berdakwah. Ini yang kuning ya. Itu boleh bisa dengan tulisan ilmiah pada majalah atau jurnal ilmiah gitu ya. Ya, itu. Terus koran dan media cetak umum lainnya, internet ya, terus lisan atau tatap muka langsung dan sebagainya. Adapun tentang remaja, ini yang hitam ya, televisi, koran dan media cetak umum lainnya. Enggak, ini internet ya, lebih internet, musik dan seni lain sebagainya. Nah, memang kalau berkaitan dengan hal-hal ini gitu ya. Nah, ini memang kita harus bisa melihat gitu ya, bagaimana kalangan-kalangan yang bisa kita ajak untuk dalam perbuatan kebaikan. Nah, terus ini tadi nih ya. Nah, ini kalau di dakwah ya di kalangan kampus atau sekolah, ini peran dan tanggung jawab kaum intelektual
mengoptimalkan media elektronik, ya internet, TV ya, terus mengoptimalkan media cetak, penulisan buku yang menarik, anak-anak, remaja dan dewasa, sastra, jurnal, ilmiah, bacaan populer ya, dan film, ayat cinta, KCB, puisi Islami, lagu Islami ya, opik ya. Terus dialog dengan topik hangat, HIV, AIDS, pacaran dalam Islam dan lain-lain. Terus pelurusan pandangan dikotomi ilmu dan agama. Nah, ini coba kita break ya dengan kita dengarkan sekali lagi lagu tentang topik nih ya, bagaimana memang berdakwahnya dengan ini kan dari apa nih bahasanya tuh, dari syair-syair ya, intinya untuk mengajak. Nah, coba kita dengarkan. Simping ada kan yang simping mama. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Dengar kan suaranya ya? Terdengar.
Ya, itu ya berkaitan itu ya kalau kita lihat bagaimana berdakwah itu ya atau dakwah ini mengajak orang dalam kebaikan itu dimanapun atau dengan cara apapun selama memang itu bisa mengajak diterima ya oleh orang yang kita. Tadi kan dengan lagu Tombo Ati gitu ya. Ada 5 perkara yang bisa memperbaiki hati kita ya atau obat hati gitu ya. Tadi kan pertama baca Quran dengan maknanya. Yang kedua tadi ya berkaitan dengan berkaitan dengan berkumpul ya dengan orang yang soleh. Terus ada juga tadi obat hati itu zikir malam ya yang panjang, sholat malam tadi ya, sholat malam, terus berkumpul dengan orang yang soleh, terus puasa ya, dan yang kelima itu adalah zikir malam. Nah itu kan kalimat-kalimat yang mengajak ya, tapi dengan syair ya atau dengan lagu-lagu Islami atau lagu-lagu yang bisa membawa ya orang itu bisa oh iya ya gitu ya, oh ini ya, dan itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh orang lain sebagainya. Selanjutnya kalau kita lihat di sini, ini dakwah di kalangan du'afa ya, ini dakwah yang kahartos karaos ya. Intinya sih kalau di kalangan du'afa itu maksudnya fakir miskin ya, yang penghasilannya pas-pasan atau kurang dan sebagainya, itu yang penting kahartos karaos gitu ya. Jangan sampai kita ngasih ceramah atau ngasih mengajak itu, tapi kita juga tidak memperhatikan bagaimana kondisi. Ya, kalau kita ada rezeki sedikit ya kita kasih gitu sebagainya gitu ya. Arahkan pada life skill hidup mandiri, tidak terlalu menggurui, ya, beri contoh konkret ya dan praktis. Terus gunakan medis atau seni budaya yang Islami. Gunakan media yang sederhana tapi menyenangkan. Ini khutbah tabligh jelas dengan bahasa Sunda atau Jawa dan sebagainya. Ini dakwah di kalangan umaro ya, penyadaran peran dan fungsi mereka sebagai pemimpin ya, harus adil, amanah dan sebagainya. Terus memberikan rasa aman, penyantunan spiritualitas Islami, jangan ditakut-takuti, diancam atau diserang. Ya, dakwah di kalangan non-Islam, ini kembangkan materi tentang keluhuran nilai-nilai Islam ya, jangan hina Tuhan mereka. Jelaskan kelebihan Islam yang sering mereka anggap sebagai kekurangan ya. Misalnya poligami, waris, HAM, gender dan lain-lain. Kenalkan ilmu-ilmu dunia yang berasal dari tokoh-tokoh Islam atau Ibnu Sina kedokteran.
Aktivitas dakwah memberi motivasi untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Ya. Dakwah dalam aksi yang nyata yang menyentuh kebutuhan hidup, ya, dakwah bilhal yang berimplikasi pada masyarakat, sasaran dakwah yang pendapatannya bertambah untuk biaya peningkatan hidup, ya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau indikator IPM. Ini menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan swadaya masyarakat untuk menumbuhkan kemandirian, dapat mengembangkan kepemimpinan daerah setempat, ya, dalam rangka mengelola sumber daya di sekitar manusia dan alam. Terjadi proses belajar mengajar, ya, antar warga yang terlibat dalam kegiatan. Selanjutnya ini bimbingan pelaksanaan dakwah, ya. Dakwah dengan bijaksana, nasihat dan diskusi yang baik, tidak mencaci sembahan orang lain, tabah atas perkataan orang lain, hijrah jika perlu, ya. Terus berpaling dari ajaran yang sesat, ya. Beri nasihat dengan kata-kata yang terkesan, tidak boleh kasar, ya. Berikan maaf, ya, mintakan ampun kepada Allah, musyawarah dengan mereka, tawakal kepada Allah. Terus ini cara membangun kredibilitas pribadi, ya, dan kepercayaan audiens. Ini kemampuan intelektual, ya, penguasaan subjek utama serta pendukung, pengaturan fisikal, ya, penampilan, ekspresi, body language, ya. Terus etika, ya, cara berkomunikasi, sikap, terus kultural, 3V, ya, vokal, verbal, visualisasi. Terus penguasaan mentalitas dan penguasaan diri. Nah, jadi ini bagaimana, ya, membangun pribadi. Nah, ini presentasinya, ya, gitu. Jadi 55% bahasa tubuh, body language, ya, contoh tingkah laku, ya, atau intinya sebelum kita menyampaikan atau mengajak orang lain, kita dulu yang melaksanakan, gitu, ya. Misalnya kita mengajak orang untuk buang sampah pada tempat, kita dulu, baru kita mengajak orang lain. Atau kita mengajak orang lain jujur, kita dulu harus jujur, gitu, ya. Terus mengajak orang lain untuk sholat di masjid misalnya, ya, untuk sholat, ya, maka kita pun sholat. Mengajarkan untuk baca Quran, kita dulu baca Quran dulu. Tadi, ya, misal sholat malam, terus puasa misalnya, zikir, maka kita dulu. Nah, itu 55%, ya. Kalau biasanya suri tauladan, ya. Nah, itu menjadi contoh yang baik. Yang kedua ini 38% nada suara. Ya, kalau nada suara ini memang cukup, ya, bagaimana intonasi di dalam kita menyampaikan. Itu 7% kata-kata. Jadi kata-kata itu hanya, ya, tadi, ya, hanya 7% gitu masuk. Kadang, ya, saya menyampaikan ini sebenarnya hanya 5 menit itu fokusnya. Setelah itu, wah, udah ngapain aja gitu. Saya nggak tahu juga nih ngapain aja gitu kan, masing-masing dan sebagainya. Yang pada intinya bagaimana kita bisa sama-sama, ya, untuk tetap terus mengajak orang kepada dalam hal kebaikan. Ini dasar-dasar dakwah, ya, komunikasi. Ada inti yang dikomunikasikan, kontennya apa, materi dakwah. Terus ada proses komunikasi, metodenya. Ada media penyajian, ya, alat bantu. Apa alat bantunya? Kalau tadi kan dengan musik, ya, berarti dengan alat musik gitu, ya. Terus misalnya nanti dengan video film misalnya dengan videonya gitu, ya, dengan filmnya atau yang lainnya. Yang itu memang bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Terus strategi dakwah yang efektif dan interaktif, ya, tahap persiapan, analisa pendengar, ya, dan situasi, ya. Misalnya usia, pendidikan, pekerjaan, kelamin dan sebagainya gitu, ya. Seberapa jauh pemahaman terhadap Islam, bagaimana tingkat kebutuhan mereka atas isi dakwah gitu, ya. Misalnya tujuan dakwahnya ada SMART di sini, ya. Spesifik, ya, tujuan yang khusus, measurable, dapat diukur dengan jelas, achievable, dapat dicapai, realistic in scope, ya, realistis sesuai keadaan, time bound, ya, sesuai dengan waktu. Adapun langkah-langkah ini pengumpulan bahan sajian dan sebagainya lah. Ini. Terus tahap pelaksanaan, ya, kegiatan sebelum mulai dakwah, ya, persiapkan, ya, sesuatu susunan tata ruang, handout, ya, infokus atau apalah gitu, ya, alat bantu, termasuk persiapan pribadi, pakaian, kesehatan badan, suasana hati. Kita tandai selama dakwah berlangsung, ya, ini tadi, ya, pikirkan isi dakwah, siapa pendengar Anda, apa tujuan dakwah Anda, berikan perhatian merata kepada pendengar, ya. Sajikan dakwah secara hidup, antusias dan sikap yang tulus. Dan yang harus ini jangan meniru gaya orang. Nah, ini, ya. Udah pede aja dengan gaya kita sendiri gitu.
dengan gaya kita menyampaikan ya pede saja. Sesuaikan volume suara dengan akustik ruangan. Menukar posisi ya, parialisasikan diri, duduk dan bergerak. Selama dakwah berlangsung, kumpulkan kembali semua bahan dan alat bantu. Evaluasi isi dakwah berhasil perlu ditingkatkan atau tidak dan sebagainya. Ini harus dihindari ya dari seorang dai. Ini gelisah ya. Dai atau pendengar kontak mata sinis, gagal kontak mata, baca tidak lihat ke depan gitu ya. Terus menghindar dari pertanyaan, mengecilkan keberadaan salah seorang pendengar karena berbagai sebab ya. Terus mempengaruhi suatu dan kondisi. Maka ini yang harus kita hindari. Nah, ini yang membuat ya materi-materi atau kegagalan-kegagalan atau kekurangan-kekurangan apa yang kita sampaikan. Ini tumbuhkan timbal balik antara penyuluh, dai, khotib dengan masyarakat. Ya. Langkah hubungan timbal balik, peningkatan kepercayaan, peningkatan penghargaan, toleransi ya. Ini yang penting ya. Bagaimana kita saling menghargai atau saling menghormati kepada orang lain. Ini caranya ya, gunakan deskripsi dari evaluasi berita pesan, orientasikan pada pemecahan masalah, gunakan spontanitas, kejujuran, empati, dan gunakan perasaan dalam mendengar daripada memperlihatkan ketidakseriusan. Menyampaikan apa yang mereka rasakan adalah sama dengan yang dirasakan. Terus yang terakhir, komunikasikan ide-ide yang baik daripada hanya mengikuti saja. Nah, jadi memang harus kita sampaikan gitu ya, sikap-sikap hal yang perlu kita kerjakan. Ini prinsip-prinsip pembangunan masyarakat Islam ya. Membangun khair umat yang berkualitas, baik akidahnya, budayanya, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terus membangun iman yang kuat dan pekerjaan keras, membangun jamaah yang utuh dan kuat, mempunyai platform pembangunan yang berdasar kepada iman dan takwa, dan ini mempunyai dimensi pembangunan yang meliputi nilai kemanusiaan yang luhur dan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Ya. Pada intinya bagaimana kita mengajak orang lain ya kepada hal yang kebaikan, itu memang kita harus mempunyai prinsip yang harus kita bangun. Buat apa nih kita untuk mengajak orang lain? Kan kalau dalam bahasa hadis itu kan kita seperti mendapatkan seperti unta merah ya. Jadi ketika kita mengajak orang lain dalam hal kebaikan, terus dia terus melakukan kebaikan-kebaikan itu pahalanya mengalir juga kepada kita. Dan tidak mengurangi pahala orang yang mengerjakan sesuatu yang kita berikan atau sesuatu yang kita ajak. Itu untuk mengajak orang luar biasanya itu seperti itu. Ini ya. Adapun terakhir ini tugas ya dai ya khotib, pengkhutbah ya, bukan menjamin hasilnya, tapi prosesnya. Yang menjamin hasilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita atau mereka yang membuat manusia masuk Islam, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita atau mereka hanya melaksanakan dakwah. Allah yang menyelesaikan. Faida azamta fatawakkal ala Allah. Apabila kalian sudah mengazamkan diri, dan maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ya. Nah ini kan di surat 28 ini ada surat 7 ya, ini kalau Al-An'am ya, kalau Arab ya. Itu menyampaikan bahwa ketika itu Rasulullah ya benar-benar ingin berdakwah ya, menyampaikan dakwahnya kepada pamannya Abu Thalib itu ya, pamannya Abu Thalib. Itu dengan sekuat tenaga gitu ya, dengan sedikit memaksa, bahkan sampai sakratul mautnya ya, sakratul mautnya pamannya itu Rasulullah ketika benar-benar dengan secara memaksa ya, kata Allah ya di dalam surat ini, di surat Al-A'raf ya, tidak memaksakan. Hidayah itu adalah aku yang memberikan ya, jadi Allah yang memberikan hidayah itu dengan sekuat apapun kita, dengan setangga apapun kita. Tapi kalau memang belum diberikan hidayah, ya udah kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita hanya mempersiapkan atau mengajak orang itu dengan sebaik-baiknya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau disampaikan? Oke, kita lanjut ya kalau gitu tentang manajemen masjid nih. Nah, jadi dakwah ya atau mengajak orang lain kepada yang paling efektif itu adalah bagaimana
kita manage masjid ini menjadi sarana dakwah ya, atau sarana mengajak kita kepada orang berbuat baik. Ini kan masih memahami makna pengertian masjid secara baik, mahasiswa memahami fungsi masjid, mahasiswa mau dan mampu memakmurkan masjid dengan penuh kesadaran. Pengertian masjid itu artinya dari kata sajadah ya. Sajadah, yusajidu, sajadan. Itu dari asal bahasanya ya. Isim makannya tuh masjidun ya. Itu isim makan artinya tempat sujud. Bumi adalah masjid bagi kaum muslimin. Al-ard kulluha masjidun. Islam memerintahkan pada umatnya untuk membangun masjid ya. Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Nah, maka Islam ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membangun masjid itu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar banyak orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjamaah atau berkegiatan dalam kebaikan itu di masjid. Gitu ya. Nah, jadi ini memang poinnya berkaitan dengan manajemen masjid ini, bagaimana kita mengelola ya, bagaimana kita memanage ya itu dengan baik. Ya kan, dari infak ya, dari apa namanya, atau yang disampaikan gitu ya. Nah, itu kan bagaimana memang bisa kalau dikelola dengan baik, itu saya kira dapat menghasilkan hal yang begitu luar biasa. Mendapatkan hal yang yaitu bisa menjadi banyak orang yang mendapatkan kebaikan. Itu ya. Ini adapun kegiatan masjid pada masa Rasul itu tempat ibadah mahdoh, tempat itikaf ya, membersihkan dan mengembleng batin, tempat membina keutuhan jamaah dan sifat gotong royong, tempat meningkatkan kecerdasan, tempat bermusyawarah, tempat konsultasi, tempat pembinaan dan penggemblengan batin, tempat mengumpulkan atau menyimpan dan membagikan harta, tempat mengobati yang sakit. Terus Rasul membuat tenda ya di samping masjid, tempat pengatur dan mengelola negara. Jadi memang masjid ini ya di zaman Rasulullah SAW itu berfungsi untuk semuanya gitu ya. Masjid itu tadi ya tempat ibadah, masjid tempat memutuskan ya kenegaraan ya waktu itu, maksudnya mengatur ya pemerintahan yang ketika itu kan langsung dipimpin ya oleh Rasulullah SAW gitu. Tentang musyawarah, konsultasi, pokoknya segala macam apa yang ada permasalahan yang ada di lingkungan itu di Masjid Nabawi ya. Kalau umroh itu bisa datang ya atau ziarah ke makam Nabi itu di Masjid Nabawi di Madinah gitu ya. Itu semuanya ada di sana. Semua urusan semua dan sebagainya, nah ini ada di masjid ya. Ada di masjid. Adapun fungsi dan peranan masjid, ini tempat kaum muslimin menyembah dan munajat pada Allah Subhanahu wa taala, rumah dan pusat organisasi kejamahan dan imamah kaum muslimin, dan yang ketiga ini adalah pusat pengaturan kegiatan jamaah. Bagaimana jamaah diatur dengan sebaik-baiknya dalam melakukan peranan masjid ini. Adapun perlengkapan fisik ya, masjid ini ruang tempat sholat, asrama bagi kader ya, dan khodam masjid atau sebutnya takmir atau marbot ya, marbot masjid. Terus ruang administrasi, ruang perpustakaan, ruang rapat atau musyawarah, ruang tempat kuliah atau majelis taklim, ruang baitul mal, poliklinik dan sebagainya. Ini ruang lingkup pembangunan masyarakat masjid, ini pembinaan sosiokultural, membina lingkungan masjid sebagai lingkungan kesatuan jamaah ya, dengan tata perkampungan yang menempatkan masjid sebagai pusat, keluarga sebagai komponen masjid, dan jamaah sebagai elemen masjid. Terus pembinaan sosiokultural,
membina masjid sebagai kesatuan kultur adat yang Islami ya, yang dibina oleh kultur sholat ya. Terus pembinaan sosio dan ekonomik welfare ya, membina lingkungan masjid sebagai wilayah kesejahteraan sosial ekonomi. Ini pembinaan bidang-bidang kegiatan jamaah masjid, ini pembinaan ibadah dan kejamahan, pembinaan pendidikan, pembinaan kesejahteraan sosial, ya, pembinaan ekonomi, pembinaan lingkungan hidup ya. Dan ini pembinaan ibadah kejamaahnya. Jadi di sini jelas ya bagaimana dibagi-bagi ya masjid ini dengan sebaik-baiknya gitu ya di dalam mengatur atau memanage ya organisasi kejamahan di masjid itu dengan sebaik-baiknya. Ya, mungkin tentang disiplin ya, sholat 5 waktu, terus kekhidmatan ya, waktu sholat tiba, ta'aruf, ukhuwah, kerukunan ya, pelayanan konsultasi sosial dan sebagainya ya. Pembinaan pendidikan ya, pembatasan buta huruf Al-Quran dan Latin, remaja dan pemuda masjid, orang dewasa, keterampilan teknologi terapan dan lain sebagainya ini ya. Lingkungan ya jelas ya, ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan, membentuk Satgas Pemuda Masjid untuk peduli lingkungan yang dapat dikembangkan menjadi Satgas bencana. Terus di sini pembinaan ekonomi jamaah ya. Terus pemberantasan kemiskinan, mendorong jamaah untuk mampu berekonomi yang berdasarkan syariah, kejamaan dalam modal produksi, distribusi keuntungan dan sarana prasarana. Terus pendidikan kesejahteraan sosial ini pengelolaan JIS ya, infak dan sebagainya. 10 tugas berarti masjid ini setara membangun kebersihan, mengembangkan perpustakaan, mengembangkan manajemen masjid yang sehat, pendidikan umat ya, anak, remaja, pemuda, ibu-ibu dan orang tua, membangun sistem infak dan zakat yang kokoh, pelayanan fakir miskin, mu'alaf, musafir dan lain-lain, administrasi, personalia dan kantor, imam masjid purna waktu, sekolah tinggi kemasjidan dan komunikasi STKK, terus komunikasi dengan ulama umara. Nah, jadi ini bagaimana reputasi itu membangun kembali bagaimana memang masjid itu bukan hanya tempat ibadah saja gitu. Bukan hanya tempat sholat saja, tapi bagaimana masjid ini ya tempat tadi ya yang di zaman Rasulullah, tempat segala bagaimana permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Itu kalau bisa diselesaikan di masjid dengan sebaik-baiknya. Ini beberapa masalah saat ini ya, ini masalah-masalah biasanya wakaf atau status masjid itu nggak jelas ya. Ini dulu wakafnya, tapi ketika yang wakaf orang tuanya itu meninggal digugat lagi gitu. Akhirnya apa? Yang dulunya masjid ya dirombak dan ditarik lagi dan sebagainya gitu ya. Karena status tanahnya itu tidak dibawa langsung diurus ketika itu langsung ke BPN. Nah, ini kan menjadi masalah ya yang terjadi di lapangan. Terus yang kedua pengurus asal ada ya. Nah, kalau bisa memang kalau mungkin nanti di sini ya ada yang menjadi pengurus majelis taklim atau ibu-ibu majelis taklimnya, pengurus masjid ya terutama dan sebagainya, maka kita cari ya potensi-potensi orang SDM yang baik ya. Jadi bukan hanya asal ada gitu. Terus pendanaan ya selalu kurang, dana abadi keterbukaan, terus lingkungan tidak nyaman, dekat keramaian, terus pola pemakmuran ya, pelaksanaan Jumat, majelis taklim, MDT ya, dan koordinasi MUI KUA. Ini ternyata kadang-kadang ini masjid ini dilantiknya sama MUI atau KUA. Ini biasanya yang bentrok gitu ya, antara MUI atau KUA gitu ya. Ya akhirnya kalau saya dulu yang ngurus ya, jadi ketua DKM itu, ya udah akhirnya untuk pelantikan ini MUI dan KUA masuk gitu ya. Untuk apa? Untuk menerbitkan surat. Itu ya. Jadi ini yang harus sama-sama kita pahami gitu. Ini contoh-contohnya ya, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara, bidang imarah, bidang riayah, bidang idarah. Ini tadi ya, imarah tugas-tugasnya, riayah juga ini ada tugas-tugasnya ya. Idarah ini tentang seksi syariah dan sebagainya. Oke, demikian ya. Saya kira berkaitan dengan manajemen dakwah ini ya. Oke, coba kita coba nih. Sebentar.